Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membagikan mengenai proses cara dalam pemberian pakan pada ikan lele di media galon. Nah, banyak sekali dari teman-teman yang mungkin bertanya ya, pakan yang bagus untuk ikan lele itu apa dan bagaimana proses dalam pemberian pakannya. Untuk teman-teman yang baru belajar dalam budidaya ikan lele khususnya di media galon, silahkan tonton video saya dari awal hingga sampai akhir ya, karena saya akan memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, yang pertama untuk teman-teman dalam proses pemberian pakan ikan lele, sebaiknya sebelum kita memberikan pakan ikan lele kita kenali terlebih dahulu jenis pakan untuk ikan lele yang bagus itu apa ya, dan bagaimana cara pengaplikasian untuk memberikan pakan untuk ikan lele tersebut ya. Jadi untuk mengenai jenis pakan teman-teman ya, ini sangat menarik dan bagus untuk teman-teman ketahui, karena banyak sekali dari teman-teman di luar sana itu menganggap semua jenis pakan ikan lele itu sama ya, padahal berbeda. Ada jenis merek ataupun ukuran ikan lele yang berbeda-beda ya. Nah, dari segi pakan untuk larva, bibit ya, lele remaja sampai konsumsi. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah pakan awal tebar ya, karena teman-teman fungsinya sebagai untuk budidaya pembesaran di media galon ya. Pakan yang bagus untuk ikan lele untuk tahap awal ketika kita awal tebar itu adalah pakan dengan merek PF ya. Teman-teman bisa menggunakan PF 800 ataupun PF 1000. Nah, itu pun kita harus ketahui juga ukuran bibit yang kita tebar itu ukuran berapa. Semisal contoh, kalau teman-teman tebarnya itu di ukuran bibit mungkin ya ukuran 46 ataupun 35 ya, teman-teman berikanlah pakan PF 800 ya. Nah, apakah harus pakan PF 800? Teman-teman juga bisa memberikan pakan yang di bawahnya atau di atasnya sedikit ya, mungkin contoh PF 500 ataupun PF 1000. Nah, begitupun kalau ukuran bibitnya yang agak besar, contoh ukuran 57 ataupun 68. Nah, apakah kita bisa memberikan pakan yang lebih besar ataupun pakan yang sama, mungkin menggunakan pakan PF 800 ataupun pakan PF 1000? Itu juga bisa. Intinya kalau kita memberikan pakan, berikanlah pakan yang di bawahnya ya, di bawahnya ataupun pas, itu jauh lebih bagus daripada kita memberikan pakan yang di atasnya ya. Karena misal contoh seperti ini, kalau teman-teman memberikan pakan bibit ikan lele ukuran 57 atau 68, teman-teman kasih pakan min 2, maka itu kurang bagus ya, karena nanti tentunya dalam proses pertumbuhan ikan lele itu akan jauh lebih lama. Nah, maka dari itu teman-teman harus memberikan pakan, kalau nggak min 1 ya, berikanlah pakan PF 1000 ya, itu rekomendasi dari saya ya. Nah, kalau teman-teman ingin memberikan pakan yang lain itu terserah, tapi jangan ngikutin tips dari saya, karena setiap yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman dan juga edukasi yang mungkin bagus untuk teman-teman terapkan pada ikan lele teman-teman ya. Karena apabila teman-teman memberikan pakan yang tidak sesuai, biasanya ikan akan mudah sekali trouble, ataupun kalau enggak biasanya ikan akan pertumbuhannya akan lama. Nah, selain dari jenis pakan ya, mungkin merek ya ataupun ukuran ya, yang teman-teman perlu ketahui dalam proses pemberian pakan, kita harus tahu jadwal yang tepat dalam pemberian pakan ikan lele. Nah, terkadang dari teman-teman yang baru awal tebar ya, ataupun baru memulai, belum pernah budidaya ikan lele, biasanya ketika melihat ikan lele pasti rasa ingin memberi makan itu selalu ada. Jadi mungkin dikasih sedikit ya, terus setiap lihat galon itu dikasih ya. Ada juga yang mungkin beli tapi memberikan pakannya itu 1-2 hari itu rajin, tapi setelahnya itu nggak tahu ya seperti apa ya, mungkin 2 hari kemudian mungkin dikasih pakan sehari sekali ataupun bahkan tidak dikasih pakan ya. Terkadang ada yang seperti itu, tapi tidak semua ya. Dan saya harap teman-teman ketika budidaya ikan lele, teman-teman harus siap untuk mengurus ikan tersebut ya, karena ketika kita merawat ikan tersebut, tentunya ikan akan cepat pertumbuhannya dan bagus dari segi
kesehatan ikan tersebut dan juga kualitas ikannya pun nanti akan bagus juga ya. Nah, dalam proses pemberian pakan ikan lele yang bagus jadwalnya adalah pada pagi hari kita kasih pakan jam sekitar 8 ya, ataupun jam 7. Nah, apabila teman-teman mungkin bekerja, teman-teman bisa memberikan pakan di bawah jam 6 juga bisa. Mungkin bekerja jam 6 ya, mungkin kita bisa kasih jam setengah 6 ataupun jam setengah 7, tapi harus dengan jadwal yang sama ya. Mungkin kalau jam 7 ya jam 7 terus ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pakan yang terlalu jauh jaraknya ya. Mungkin biasanya jam 7 tiba-tiba kasih pakan jam 9 ya. Jadi itu kurang bagus ya. Bisa tapi kurang bagus menurut saya ya. Nah, pagi jam 8 ataupun jam 7 tadi, lalu sorenya itu kita bisa berikan pakan jam 4 atau jam 5 ya. Nah, intinya pemberian pakannya itu kita berikan pada 3 kali ya, dalam sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam hari. Untuk jamnya itu sebenarnya terserah teman-teman ya. Kalau malam hari usahakan jaraknya itu sekitar 4-3 jam ya, 3 jam lebih lah pokoknya. Jangan sampai kita memberikan pakan terlalu jaraknya berdekatan. Kalau sore hari kita kasih pakan dengan jumlah yang sedikit ya, mungkin setengah porsi ya. Lalu malam harinya kita bisa memberikan pakan yang jumlahnya agak banyak, karena biasanya ikan lele akan aktif pada malam hari. Nah, selain dari teman-teman memberikan pakan 3 kali sehari, hal yang penting teman-teman ketahui adalah dalam proses pemberian pakan itu kita harus ukur dalam jumlah pemberian pakannya. Jangan sampai kita kebanyakan ya, apalagi jumlahnya itu over ya, bukan lagi banyak tapi over ya. Kadang mengapung sampai mengendap di dasar ataupun di bawahnya itu sampai banyak sekali. Itu akan merusak kualitas ikan teman-teman ya, bisa mengakibatkan penyakit ataupun ikan mati akibat infeksi jamur ataupun bakteri yang disebabkan karena pakan yang menumpuk ya. Nah, selain dari pakan yang kita harus takar, sesuaikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, Bang, untuk masing-masing galon itu kita berikan berapa sih untuk takaran pakannya? Nah, kalau takaran pakan, saya biasanya jarang menggunakan takaran, teman. Saya hanya memperkirakan dengan cara kita berikan sedikit, 3 jari seperti ini, kita jemput pakan dan kita masukkan. Apabila teman menggunakan sendok teh, kita kasih sepucuk sendok teh, sedikit saja ya. Kalau memang kurang, kita tambahkan ya, jangan sampai berlebihan. Mending kita kurang ya sedikit, lalu kita kasih lagi sedikit ya, seperti itu. Jangan sampai kita memberikan pakan dengan jumlah yang terlalu banyak ya. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele dalam galon ini, terkadang dari teman-teman itu salah kaprah ya, baik di media galon ataupun di kolam besar. Ada dari teman-teman yang mungkin konsep berpikirnya itu seperti ini: jika kita memberikan pakan ikan lele itu dengan jumlah yang banyak, dengan jarak yang singkat, pertumbuhan ikan lele akan semakin cepat. Konsepnya sebenarnya tidak seperti itu, teman ya. Jadi yang benar itu adalah berikan pakan ikan lele yang cukup, perawatan yang baik, maka pertumbuhannya akan maksimal. Bukan pakan yang banyak, bukan ya, bukan pakan yang dengan jarak yang singkat, mungkin 1 jam sekali kita kasih pakan, bukan ya. Tetap proses pencernaan ikan itu akan sama ya. Jadi tidak bisa kita misal contoh kita nambah angin itu kita langsung tambah angin banyak aja sehari langsung bisa besar, nggak bisa ya. Walaupun teman sehari kasih pakan 1 kilo pun porsi pakannya tetap sama ya. Bahkan itu kalau kita memberikan pakan berlebihan itu bisa mengakibatkan ikan sakit ya. Nah, selain dari itu, hal penting yang teman-teman harus ketahui ketika kita budidaya ikan lele dalam galon ya, dalam proses pemberian pakan ikan lele baiknya kita bibis terlebih dahulu atau kita rendam dengan air. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pakan tersebut itu mengembang sehingga proses pencernaan ikan itu jauh lebih cepat ya. Selain dari mempercepat proses pencernaan, nanti proses dalam pertumbuhan ikan lelenya pun insya Allah akan lebih cepat juga ya. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang bertanya seperti ini, Bang, apakah jika kita memberikan pakan kering itu ada masalah? Untuk pakan kering sendiri itu sebenarnya tidak ada masalah ya, apabila memang ukuran tebar bibitnya itu di ukuran dari segi ukurannya itu sudah ukuran besar ya. Contoh seperti ukuran 46 ya, mungkin 57 ya, itu kita bisa berikan pakan kering.
Nah, apabila teman memberikan pakan basah itu kan jauh lebih bagus ya. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele dalam galon, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti apabila saya membaca komentar teman-teman dan mungkin komentarnya itu menarik untuk saya bahas atau saya buat video, nanti pasti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Ikan Nusantara, salam sukses selalu untuk teman-teman ya. Selamat mencoba dan praktek. Oke, terima kasih.